Mungkin kita buka hari ini. Selamat siang teman-teman yang sudah nonton. Thank you for watching. Seperti biasa buat teman-teman yang udah nonton episode-episode sekolah ini yang sebelum-sebelumnya, dari part 1 atau episode 1 hingga episode yang sekarang, dan masih tetap setia, jangan lupa untuk selalu ajak teman-temannya nonton gitu, karena ini salah satu tempat atau wadah kita bisa ngulik atau belajar lebih jauh tentang, misalkan teman-teman punya impian untuk belajar keluar, sehingga ada sumber informasi yang bisa teman-teman gunakan untuk nanti memilih negara, bahkan nanti lebih spesifik lagi memilih kampusnya. Ya. Oke, nah sekarang saya sudah undang salah satu teman kita dari Indo, tapi sekarang lagi kuliah di Polandia. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh bagaimana sih pendidikan di sana, let's say mulai dari kampusnya, cara belajarnya, temannya, terus gurunya yang ngajar gitu. Gimana enaknya seperti apa, nanti itu bakalan share dan ngobrol lebih banyak di situ. Nah, buat teman-teman sudah mengklik tombol subscribe, langsung aja ya kita mulai, kita buka. Sesi ngobrol hari ini bersama Fikri. Nah, Fikri atau Hafiz? Aku lupa. Kita lebih kenalan dulu. Panggil L aja juga nggak apa-apa sih. L ya? Mau panggil L aja. Keren. Nah, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Boleh kan? Kenalan dulu sama teman-teman yang sudah nonton. Kenalin, nama saya Fikra Elhibziah Rahab. Biasa sih dipanggil L sih sama teman-teman. Ada yang panggil Hibzi, ada yang panggil Z. Terserah sih mau panggil. Ada yang panggil Fikra, cuman mostly sekarang dipanggil L. Sekarang sedang belajar kuliah sekaligus kerja di perusahaan di Poland. Mungkin short introduction-nya gitu kali ya. Sama saya pemegang beasiswa tadi sih introduction. Aku malah salah sebut Hafiz ya. Hafiz teman kita yang masih ingat nggak sama Hafiz? Lupa. Gimana sih? Oke, sip. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab kesibukannya apa. Cuman mungkin lebih enaknya gini gitu. Lu kerja itu di sana, perusahaannya perusahaan asing atau corporate, let's say kalau di Indonesia kan ada corporate, ada istilahnya perusahaan milik negara, BUMN gitu ya, atau startup yang lagi booming banget nih di Indonesia. Gimana sih? Gue nggak tahu ya, appropriate nggak ngomong nama perusahaan. Aku rasa nggak usah ngomong jenisnya nama aja perusahaan. Iya, jenisnya aja. Pertama itu perusahaan yang bergerak dalam produk. Itu perusahaan terkenal, perusahaan besar, perusahaan internasional. Ya mungkin bisa dibilang, jadi aku nggak sebut namanya, mungkin sekelas aja lah ya, perusahaan sekelas PNG lah. Tapi bukan PNG ya, jadi sekelas PNG. Jadi cukup besar dan perusahaan internasional. Dan aku bagi bagian data scientist-nya di sana. Jadi untuk dengan menggunakan berbagai macam pendekatan machine learning, deep learning, ataupun beberapa modeling dari ekonometrik, kita tuh coba memprediksi kebutuhan produk yang ada di seluruh Poland gitu. Jadi overall tuh saya di bagian teknologinya sih, di bagian teknologi dan produksi. Jadi untuk memprediksi modeling segala macam di bagian sana. Sebenarnya ini posisi bergeraknya tuh ya, mungkin tambahannya mungkin dia bergerak, kalau dibilang produk dia cukup ini sih, cukup apa ya, cukup common, cukup luas sih cakupannya. Kayak misalnya kalau kita bilang jadi dia punya produk dalam bidang untuk kecantikan, dia punya produk dalam bidang untuk, aku rasa dia ada produk makanan juga deh. Wow. Di makanan ada. Jadi dia lumayan luas, dan dia tuh perusahaan besar, dan dia punya produk yang besar banget juga di Indo, yang cukup terkenal di Indo dan dipakai. Wow. Dipakai sama orang Indo sih, kebutuhan sehari-hari. Jadi ya perusahaan besar sih. Oke, mungkin di akhir nanti kita
inilah nanya-nanya dikit lah pandangan dirimu terkait profesi data scientist, karena banyak banget di Indonesia itu udah perusahaan dan lain-lain tuh butuh. Terus kira-kira kalau bicara data scientist untuk di Indonesia jurusan apa sih yang lebih masuk? Mungkin nanti kita mau begitu ya. Oke. Kita coba lanjut deh, karena dirimu tadi jelasin lagi sedang studi atau belajar di Poland. Kira-kira tantangan itu sendiri lah. Nah, belajar di sana tuh gimana? Tantangan dari dirimu lah. Apa ya tantangannya? Tantangannya sebenarnya dibilang lebih baik ya mungkin ya, karena mungkin studentnya lebih antusias sekali dalam belajarnya di sini belajar. Terutama kalau misalnya pemegang beasiswa kan dia punya tuntutan sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita nggak lulus tuh bisa dipotong lah beasiswa segala macam gitu loh. Dan saya lihat sih mahasiswa sih lebih sering di library. Saya kan kuliah juga ya, S1 di salah satu universitas negeri di Semarang. Cukup terkenal sih universitas S1 saya. Cuman saya beberapa kali ke library itu umumnya orang ke library sih setahu saya tuh misalnya udah dekat tesis gitu loh, atau misalnya udah ujung-ujung tesis gitu loh. Jadi nggak jadi habit gitu loh. Nah di sini tuh overall tuh jadi habit. Jadi kadang-kadang tuh kita di library itu ada orang yang nggak ngerjain tesis tapi dia ngebaca buku tuh ada beberapa kali kita jumpai. Dan jadi library juga cukup besar sih di tempatku. Jadi ada kayak lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai 3 lantai deh sih. Itu library-nya lumayan besar tuh. Jadi kalau dari bawah sampai atas tuh penuh gitu, sering penuh gitu loh. Kadang di bawah aja kadang tuh penuh gitu loh. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang pakai kayak ngejelasin pakai monitor gitu, kayak apa sih namanya, pointer ya kayak pointer gitu, pakai apa sih projector gitu ya, itu pakai projector gitu, tapi projectornya udah ada kian gitu, udah tempel kian di atas, jadi sekiranya sama library gitu. Nah jadi mungkin itu gitu loh. Terus mungkin di Poland ya, tantangannya lagi tuh mungkin jurusannya menurutku mereka sih banyak teknik sih. Mereka ini banyak banget teknik gitu loh. Dan jurusan yang berbau aplik, yang applied gitu loh, yang bukan filosofi gitu loh. Kalau misalnya kayak mungkin ya aku menjelaskan kalau misalnya pendidikan segala macam itu kan masuk ke bagian filosofi atau masuk ke bagian development, education segala macam. Jadi ke bagian teknis tuh mereka banyak gitu loh di jurusan ini. Sama beberapa mungkin tantangannya kadang sih ada jurusan yang kita inginkan, cuman mereka nggak buka dalam program bahasa Inggris, jadi ya harus belajar bahasa Inggris kalau mau. Cuman overall sih banyak sih yang bahasa Inggris, overall banyak, cuman ada gitu. Dan mungkin sedikit tambahan juga di Polis itu sebenarnya kalau misalnya bisa bahasa Polis, ngambil pendidikan dalam bahasa Polis, pendidikan itu gratis, S1 S2 itu gratis. Ya cuman bahasa Polis, cuman ya kalau Anda bisa bahasa Polis sih sekolah di Poland sih setahu saya ya, kalau misalnya salah boleh dikoreksi nanti ke depan-depannya. Setahu saya gratis. Tapi itu terbuka untuk terbuka untuk seluruhnya, terbuka untuk seluruh orang yang ada di setiap negara, enggak tanpa terkecuali, terbuka untuk apa. Mungkin ada mereka pembatasan kali ya, mungkin ya kayak misalnya negara yang perang gitu, mungkin ada, cuman saya nggak terlalu baca detail karena saya kan kalau saya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi saya nggak terlalu ngelihat detail banget, tapi saya tahu informasi. Jadi kalau misalnya mau atau niat ya bisa aja sih belajar bahasa Polis terus kuliah gratis gitu, tapi nggak dibiayain yang beasiswa, yang berarti biaya hidupnya tanggung sendiri gitu. Cuman gratis untuk kuliahnya aja gitu, jadi dia nggak ada tuition fee-nya lah gitu loh, gratis gitu. Sisanya sih asik sih. Nah kalau ditanya gini, kan pasti hitungannya udah berapa tahun di sana? Aku berarti 2 tahun lebih, dia masuk 1 tahun juga. 3. Kalau ditanya nih mahasiswa internasional gitu, paling banyak itu dari negara mana? Pasti Eropa lah ya, karena Poland gitu. Pertama mahasiswa internasional dimanapun Anda berada itu paling banyak itu India. India itu di mana? Ya India sebenarnya di mana? Sebenarnya India itu bukan banyak di Poland aja sih, mereka banyak di mana pun. Ya penduduk mereka aja udah banyak banget sebenarnya. Jadi kalau ditanya mahasiswa paling banyak di seluruh dunia, mau teman-teman tanya ke UK pun pasti India itu paling banyak, mau kemana pun India itu paling banyak gitu loh. Kalau mahasiswa internasional negara paling banyak ya dia mereka gitu loh.
Kalau dibilang Indonesia banyak di sini, dibilang mungkin nggak banyak, tapi nggak dikit juga gitu loh. Sedang growing lah gitu loh. Jadi aku bilang kayak sudah mengarah ke menengah gitu. Banyaknya itu udah mengarah ke menengah. Jadi nggak dikit-dikit banget, tapi nggak banyak banget lah kayak mahasiswa Indo di Belanda, di Jerman nggak sebanyak di situ. Cuman udah mulai growing menengah gitu. Nah kan kita tahu juga Poland kan bagian dari Uni Eropa ya, kumpulan negara-negara Eropa. Kalau ada pernah dengar nggak, mungkin ada informasi atau sharing sama teman-teman dari segi sistem belajar universitas atau beberapa peraturan yang ada nggak tuntutan dari Poland sendiri untuk bisa menyaingi setara lah sama negara-negara di sekitar itu? Dan saya mungkin pernah ngobrol sama teman yang asli di situ. Aku rasa sih ya sepengetahuanku nggak ada sih, kayak mungkin ya setiap negara berlomba-lomba sih untuk pendidikan yang terbaik gitu loh. Jadi nggak ada ini sih, dan mereka tuh beda-beda sih meskipun negara Uni Eropa itu pendidikan itu tergantung kebijakan negara masing-masing, jadi nggak ada standarisasi. Ada mereka standarisasi, contoh standarisasinya misalnya mereka tuh kayak kredit. Kalau kita kan kreditnya SKS ya. Kalau mereka tuh satu Eropa itu nama kreditnya ECTS gitu. Ada beberapa standarisasi tapi nggak yang sampai mendetail banget, yang harus misalnya SD-nya segini, beda-beda tuh tiap negara, atau misalnya kelasnya dari kelas segini sampai segini harus gini, wajib pendidikannya berapa tahun tuh beda tiap negara gitu. Mungkin aku nambah ini kelupaan untuk informasi penting sih. Untuk informasi itu kebanyakan PhD di Eropa, setauku itu full funded. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ini di luar konteks kebutuhan juga. Cuma aku takutnya kelupaan pula. Mungkin informasi yang bagus ya. Hampir semua PhD, hampir semua doktoral untuk ngambil PhD itu setauku fully funded semuanya sampai biaya hidupnya. Dan kalau di Poland sendiri kalau keterima PhD itu paling kecil, setauku paling kecil itu dapat 2,5, sekitar hampir 9 juta, mungkin ya 9 sampai 10 juta untuk biaya hidup. Dan udah ini semua sih, udah biaya pendidikan udah semua sih. Kalau misalnya memang banyak proyek, ada beberapa proyek yang bakal gede. Mereka tuh bahkan ada yang sampai 10, aku pernah lihat 8 sampai 10. Berarti itu sekitar ada bahkan sekitar dia berani ngasih itu sekitar 30 jutaan ke atas gitu, ada 8 dia sekitar 30 jutaan ke atas itu aku pernah. Dan kalau itu proyek besar dia PhD-nya tuh biasanya biaya dikasihnya tuh lebih gede gitu. Jadi untuk PhD di sini cuma mau menggarisbawahi semua PhD, setahu semua PhD itu pasti dibayarin fully funded. Jadi beda sama master, beda sama bachelor gitu loh, yang kadang ada beasiswa, kadang enggak. Kalau PhD udah pasti gitu loh. Wow, menarik. Ini juga informasi yang ini ya. Setahu satu Eropa gitu sih, atau enggak sih? Setahu kalau Poland kayak gitu. Tapi setahu satu Eropa juga kayak gitu sih, setahu. Cuman mungkin salah ya di negara-negara. Tapi kalau Poland udah pasti kayak gitu. Ini masih menarik buat kita ini. Nah, itu juga bisa bisa menjadi kesempatan buat orang banyak, karena di Indonesia, let's say untuk beberapa pulau gitu ya yang ada gitu, kayaknya let's say semua deh orang-orang tuh yang sudah lulus S1 itu mereka pada lanjut semua S2. Tapi kalau misalnya ini kita coba sharing, walaupun di draft pertanyaan nggak ada sebenarnya. Menurut dirimu lah ya, untuk lanjut lagi S2 itu make sense nggak bagi anak-anak yang S1? Atau karena gini, kenapa gue menanyakan kepada lu, karena gue ngerasa saat gue lanjut S2, gue punya kesempatan ada waktu 1 tahun kerja. Jadi ketika gue masuk ke S2 tuh gue udah tahu, udah punya idea untuk apa yang bakal nanti gue jadi tesis, atau ketika gue belajar, kan kita kayak bukan lagi memahami teori ya. Kalau S1 mungkin kita memahami sebuah teori, tapi kalau S2 tuh kita udah paham teori. Tapi ketika kita mengkaji apa yang terjadi di luar sana,
Jadi kita buat korelasi, ada nggak nih antara teori dengan sebuah kejadian, mana yang berpengaruh gitu. Apakah teori ini memang bisa dijadikan pengaruh yang baik atau enggak gitu. Nah kalau kita nggak punya pengalaman tadi, kadang kita juga bingung, teori ini berkata seperti ini, tapi contoh di lapangan kita nggak pernah sama sekali tahu, jadi kita tuh kayak mempelajari kerjaan orang lain aja gitu. Jadi itu menjadi penghambat juga sih sebenarnya menurut saya. Tapi kalau menurut El gimana? Ini maksudnya perlu nggak ngambil master lagi? Gitu. Enggak, maksudnya gini. Nggak ngambil master lagi gitu apa gimana? Kita udah kelar nih, ini udah satu. Jadi kita nggak lagi jeda, jadi langsung aja ke S2. Langsung S2 tanpa kerja gitu? Tanpa kerja. Jadi ketika kita mengkaji, kan kebanyakan kalau subjek di S2 tuh kita banyak mengkaji masalah kan. Nah kadang kita tahu teori, tapi pas disuguhkan masalah kita nggak tahu, karena belum pernah ketemu masalah itu. Benar tergantung sih menurutku. Jadi kalau orang yang menurutku ya, kalau aku pribadi ngeliatnya orang yang ngambil edukasi lebih tinggi itu tanpa misalnya pengalaman kerja itu banyak juga nggak bisa dipukul rata gitu sih, apalagi kalau ke Eropa sih. Pertama ada orang misalnya jadi gini, salah satu syarat kerja paling gampang di Eropa itu adalah kamu tuh student. Salah satu syarat kerja paling gampang tuh student. Iya, jadi coba deh bayangin kalau kita pikir-pikir, kebanyakan orang Eropa yang kerja di Eropa, orang Indo yang kerja di Eropa itu rata-rata yang kerjanya dalam bidang teknologi atau dalam bidang, bukan yang kayak misalnya masak atau bukan yang kayak koki. Kalau koki dia mungkin itu kan skill apa ya, skill khusus lah gitu kan. Kalau misalnya kayak orang yang kerja di teknologi atau kerja yang di bagian misalnya human resource development atau yang kerja di bagian misalnya supply chain atau segala macam, coba deh kalau di negara kayak gitu tuh umumnya ya, setahu cenderungnya itu orang yang study di Eropa. Jadi kan jarang ya, emang sering ngelihatnya ada data scientist gitu, dari Indo tanpa kuliah di luar negeri, tahu-tahu dia udah di Belanda gitu. Jarang gitu. Kemungkinannya sih dia study di Belanda, makanya dia dari data scientistnya di Belanda gitu. Kenapa? Karena kalau aku nggak tahu sih kalau se-Eropa gimana, tapi kalau di Poland, kalau kita full time study itu kita udah syarat kerja full, jadi cukup tambah visa sama itu tuh udah cukup tuh. Jadi dua ini aja udah senjata paling ampuh. Nah masalahnya jadi nggak butuh visa kerja gitu loh. Jadi full time study itu adalah sebagai visa kerjanya Anda gitu loh di Poland gitu loh. Nah jadi bisa langsung dapat pengalaman waktu kerja gitu loh. Nah cara lainnya adalah dapatin visa kerja gitu loh. Nah misalnya Anda nggak study, misalnya kita nggak study nih, tapi mau kerja di Eropa, kita kan harus dapat visa kerja nih. Masalahnya kadang kalau misalnya kita di Indo, belum tentu orang yang mau ngasih kerjanya, employer-nya, belum tentu dia mau bantuin buatin visa gitu loh, mau ngeluarin gitu loh. Karena mungkin kamunya masih di Indo gitu loh, dia mungkin nggak tertarik buat kayak gini. Saya tuh sering banget tuh contohnya tuh kayak guru gitu loh, banyak kebutuhan guru di sini, guru segala macam. Cuman ya rata-rata mereka minta yang udah stay di Poland gitu loh, segala macam, atau yang sedang study gitu loh. Nah jadi ya macam-macam intinya orang di Eropa ini, orang misalnya ngambil master langsung tuh tanpa loncat gitu loh, macam-macam alasannya. Ada itu salah satu hal yang saya bilang tuh, ya pengen kerja aja gitu loh, dia pengen kerja di Eropa gitu loh ya, karena kalau nggak apply dari negara dia nggak bisa gitu loh. Bagus udah dapat visa di sini, tadi lamar kerja, dan itu tuh gampang, banyak kerjaan di sini gitu loh. Nah ada juga mungkin orang yang pengen jadi researcher, makanya dia nggak langsung kerja, jadi pengen research. Jadi kayak seperti yang saya bilang tadi itu, PhD itu kan rata-rata dibayar semua dan gede gitu loh. PhD itu gede, dan juga PhD itu nanti kalau dia habis selesai PhD itu kadang perusahaan-perusahaan besar tuh tertarik sama mahasiswa yang udah ngelarin riset tertentu gitu loh, sama perusahaan yang kayak misalnya Nokia lah, Samsung lah, segala macam. Bahkan Samsung tuh ada kemarin tuh aku sempat daftar juga, Samsung tuh ada departemen yang untuk research teknologinya mereka gitu loh. Dan banyak jadi ya sebenarnya. Dan itu salah satu alasan mungkin orang juga pengen lanjut tanpa kerja, dia pengen menjadi researcher gitu loh, dengan tawaran yang banyak di Poland gitu loh, atau di Eropa.
satu lagi mungkin memang dia suka belajar kali alasannya. Dan kalau masalah menurutku sih, kalau aku pribadi memang berencana tuh ngambil PhD untuk lanjutin kenapa aku lanjutin S2 gitu. Jadi nggak bisa dipukul sama rata. Mana yang lebih bagus tergantung manusianya juga. Apakah kerja dulu, apakah study dulu gitu. Apakah mau langsung lanjut tanpa henti, langsung gas gitu lah, langsung, bahkan ada orang yang langsung PhD gitu, jadi nggak berhenti, kira bachelor, master, PhD, ada yang kayak gitu, ada yang pengen pas masternya kerja, saya kayak gitu, masternya sambil kerja sambil ini, terus mungkin jeda dulu nanti setahun 2 tahun baru coba ngambil PhD, segala macam sih, dan alasan orang kan bervariasi, jadi nggak bisa dipukul sama rata. Ya tadi gue nambahin deh, jadi gue termasuk orang yang tadi punya impian buat kerja di luar gitu. Bener banget kata lo tadi, syarat pertama untuk kerja di luar, kalau misalnya kita bukan warga negara di situ, adalah kamu udah punya visa atau belum. Jadi ada 2 opsi kan, yang sudah. Nah itu salah satunya. Mungkin kalau misalnya visa itu beda lagi gini loh. Kalau visa itu kan ada visa itu macam-macam, ada visa kerja, ada visa student, ada visa visitor juga ada visa ikut suami, visa keluarga, macam-macam visa. Nah kalau visa visitor tuh kita nggak bisa kerja, karena kita sebagai holiday. Setahu saya ya, mungkin ada beberapa negara yang kayak Australia, kalau pernah dengar WFH ya, working apa sih yang di Australia itu ada working sambil holiday gitu loh sebutannya, aku lupa, dulu sempat pernah dengar WFH lah kali ya, working for holiday. Maybe. Mungkin bisa dicek di Australia tuh ada memang kayak kebijakan tertentu. Kalau di Poland sendiri ya, kalau lo nggak study, coba deh lo tanya, kalau lo nggak study di sini terus lo mau kerja ke Poland, selain kerja yang fisik yang kayak misalnya mungkin apa sih sebutan, ada bahasa baru TKI apa sih, ada aku lupa. Misalnya kerja yang fisik, yang misalnya Anda ngangkat segala macam itu, ya kalau itu memang mungkin agen segala macam. Cuman kalau lo kerja misalnya misalnya kita mau daftar nih kerja misalnya di PNG di Poland, kamu nggak punya visa studi, otomatis kamu butuh visa kerja dong, karena kamu bukan student. Karena kan kalau kamu study punya full time study, kamu nggak perlu visa kerja. Ya perlu dicatat. Kalau kamu nggak study, kamu butuh visa kerja. Masalahnya kalau kamu di Indo, belum tentu orang Poland tuh nyari orang luar. Dia nyari orang yang udah ada di Poland gitu loh. Bisa aja dia nyari foreigner, nyari orang misalnya dari Jerman atau dari Indonesia, dari Malaysia, dari itu, tapi yang udah di Poland dan sedang study, karena lebih gampang mereka mengakomodasinya gitu loh. Jadi chance-nya besar banget ketika udah study di sini dapat kerja, dibandingkan kita ngelamar dari Indo kerja keluar, lebih besar chance-nya di sini. Dan enaknya di Eropa itu ada kartu namanya Blue Card. Jadi ketika kamu udah dapat Blue Card juga, kamu bisa banyak sih, bisa kerja nanti ke Belanda atau ke sana, ke sini, dalam Uni Eropa itu banyak gitu.